Shalom, selamat sore adik-adik yang di rumah, yang sedang menantikan ibadah live tunas. Pargi kay Martanu Tartimika. Di sore hari ini kita akan memulai dengan ibadah tunas kita. Sebelum kita memulai ibadah tunas kita, kakak mengundang semua bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian yang berkata, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan kata-kata selanjutnya. Kita akan mengangkat sekali lagi pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mengawali ibadah kita di sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur di sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, sudah menjaga melindungi kami dari seminggu lamanya. Tiba di minggu ini Tuhan, kami datang menghadap altar-Mu yang kudus, seraya menaikkan ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah tunas di sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya hanya mau jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kakak persilakan adik-adik duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam
memberikan persembahan syukur. Sekaligus kita akan mendengarkan cerita di sore hari ini. Cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Haleda. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian yang berkata, untuk mengiringi persembahan kita di sore hari ini, kita akan mengangkat pujian yang berkata, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Shalom. Baik, kita akan masuk dalam renungan kita di sore hari ini. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin dan sertai kami sepanjang hari ini hingga sore ini. Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan melihat sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau mau datang merapi hamba, Engkau berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat iblis yang tidak tinggal diam, kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, siapkan hati, pikiran kami, karena kami siap untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran di sore hari ini. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik, pembacaan kita di sore hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Kakak akan membacakannya ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemo, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemo. Orang yang mencintai kesucian hati, dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Maka Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menguras orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai bahan renungan kita, kakak ambil dalam ayatnya yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu dengan perkembangan zaman kita saat ini, di mana orang tua di rumah pasti akan was-was, akan takut apa yang akan terjadi pada anak-anak mereka yang sekarang menginjak masa remaja. Orang tua akan mengawasi adik-adik dalam setiap pergaulan, apa yang dilakukan,
dalam pergaulan mereka, apa isi HP, informasi apa yang dicari di internet. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa kalau kita tidak ikut tren, pasti itu tidak oke. Jadi kadang kita selalu ikut-ikutan dengan teman kita, baik yang positif maupun yang negatif. Jadi mari kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita harus berhati-hati dalam bergaul, karena pergaulan yang di luar rumah pasti orang tua itu dia takut. Tapi bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, mari kita memperhatikan kita cara bergaul kita. Jangan sampai kita terjerumus ke pergaulan yang sesat atau pergaulan negatif. Karena di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau pergaulan yang buruk itu akan mengakibatkan kita punya kebiasaan, sebenarnya kebiasaan kita tuh positif, tapi karena kebiasaan buruk sehingga kita punya kebiasaan jadi buruk juga. Adik-adik, mari, karena kita adalah anak-anak remaja, anak-anak yang masa mudanya itu kadang orang bilang, kalau aku ikut tren ini, nanti kok tidak gaul. Jadi, mari kita bergaul dengan apa yang kita anggap itu positif. Kita dalam bergaul itu harus yang baik, harus yang sehat. Kita berteman itu lihat teman-teman yang, teman ini dia pintar, teman ini dia rajin pergi ke sekolah minggu, teman ini dia takut akan Tuhan, aktif di dalam pelayanan. Kita harus berteman seperti teman-teman kita yang bersikap positif. Kalau kita bergaul dengan teman-teman seperti itu, berarti kita akan sama seperti mereka. Tetapi jika kita berteman dengan teman-teman kita yang bersifat buruk, pergaulannya positif, biasanya tuh kalau laki-laki, pergi kita rokok. Kalau kita tidak merokok, kita bukan laki-laki. Kita pergi bolos sekolah. Teman-teman ajak, mari kita ini bolos sekolah, terus saya ke pelajaran. Nanti kita sama seperti mereka. Adik-adik, mari kita mau menjaga pergaulan kita, karena Tuhan tidak ingin anak-anak muda itu jatuh ke dalam pergaulan bebas. Kita tahu bahwa iblis itu dia tidak tinggal diam. Iblis itu selalu datang. Kalau iman kita sudah goyang sedikit, pasti kita sudah, saya harus ikut teman yang ini, yang pergaulannya negatif. Setelah saya ikut yang positif. Kalau positifnya saya tidak jauh. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9 berkata, bersukacarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, dan turutilah keinginanmu hatimu, pandang matamu, tetapi ketahuilah bahwa segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi kalau di masa muda itu, mari kita mau melakukan hal-hal yang baik. Mari kita mau memiliki rasa takut akan Tuhan. Kita mau menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah perisai dalam kita punya kehidupan. Jadi adik-adik, dalam Amsal 22 ayat yang ke-16 kakak tekankan lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang
patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia akan menyimpang dari jalan itu. Kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau bergaul, menjaga pergaulan kita mau menjaga hati kita, pikiran kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bersifat positif. Demikian firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan Yesus mau memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan, kami telah membaca kami sebagian kecil daripada firman-Mu Tuhan, kami telah merenungkannya. Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak remaja, anak-anak menginjak masa remaja, masa muda, masa yang penuh dengan pergaulan bebas Tuhan. Engkau menjaga hati kami, Engkau menjaga pikiran kami, Engkau menjadikan kami anak-anak remaja, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, semoga apa yang kami taburkan tidak berlalu dalam ingatan kami, Engkau menanamkan itu dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya hari lepas hari. Kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan kepada kami Tuhan. Orang tua kami, sehingga mereka dapat menjaga dan membimbing kami, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang beserta mereka Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikian tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kakak Aleda. Semoga apa yang telah disampaikan Kakak Aleda, adik-adik tidak berlalu dari adik-adik begitu saja, tetapi adik-adik dapat memperlakukannya di dalam hidup dan kehidupan adik-adik hari lepas hari. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kakak Aleda, kita akan mengangkat pujian yang berkata, Tetap Cinta Yesus. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Lalu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai, memberkati kami dari awal sampai kepada pertengahan dan penghujung ibadah kami di sore hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan di sore hari ini sudah boleh berjalan dengan segala baik tanpa kurang satupun Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai adik-adik yang beribadah di sore akhir hari ini, mau tinggal menyertai kami kakak-kakak pengasuh yang terlibat dalam pelayanan di sore hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.